Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati Tuhan. Semoga segala sesuatu dalam hidup saudara dan keluarga senantiasa berjalan dengan baik dan semoga berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah melimpah bagi saudara dan keluarga. Sahabatku, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang menguatkan di saat kita sedang berada dalam situasi yang sulit dan ditekan oleh keadaan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dan bertelut di bawah kakimu. Kami mengarahkan pandangan kami kepadamu dan berharap akan kasih karuniamu. Ya Tuhan, berkatilah kami dengan pengajaran firman-Mu yang kami perlukan untuk memperkuat iman kami. Sentuhlah setiap hati yang dipersembahkan di atas mezbah-Mu dan ubahkanlah kami. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu, karena kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, saat ini banyak orang yang sedang mengalami keadaan yang sulit, termasuk anak-anak Tuhan juga tidak luput dari hal ini. Dunia ini tidak bertambah baik, melainkan semakin menuju kesudahannya seperti yang telah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Akan tetapi, sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi kita apapun dan bagaimanapun situasi yang sedang kita hadapi. Beberapa hari yang lalu, saya terbangun dengan pengajaran firman Tuhan yang ada di dalam pikiran saya mengenai Gideon. Ada pesan-pesan yang Tuhan sampaikan mengenai kisah Gideon yang saya harap akan menguatkan anak-anak Tuhan yang sedang mengalami situasi yang sulit. Doa saya adalah Roh Kudus menolong kita semua untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini dan menerapkannya di dalam hidup kita. Mari kita mulai dengan membaca kisah Gideon dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1-6. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Orang Israel menyembah berhala, sehingga sebagai hukumannya mereka terjatuh ke tangan bangsa Midian yang membuat kehidupan mereka menjadi sangat melarat. Orang Midian memusnahkan semua bahan makanan orang Israel, bahkan saat orang Israel sedang mencoba menanam sesuatu, orang Midian datang untuk menghancurkannya. Mari kita baca ayat selanjutnya, Hakim-Hakim 6 ayat 11-12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian.
Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Malaikat Tuhan mengunjungi Gideon saat ia sedang bersembunyi untuk mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Perhatikan ini, saat berada dalam keadaan yang sulit, jangan membiarkan diri Anda ditekan oleh keadaan itu sehingga Anda pergi bersembunyi dan menguburkan potensi Anda yang sebenarnya. Gideon seperti halnya setiap orang Israel saat itu dikelilingi oleh banyak kesulitan yang diakibatkan oleh bangsa Midian. Mereka mengalami kekurangan bahan makanan dan kelaparan. Mereka berada dalam keadaan yang sangat melarat. Gideon memilih untuk bersembunyi dan melakukan hal-hal yang sepele sampai akhirnya malaikat Tuhan membuatnya keluar dari persembunyian dan melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Gideon ditekan oleh keadaan sekelilingnya yang begitu berat sehingga malaikat Tuhan perlu memberitahukan dua hal kepadanya, yaitu Tuhan menyertai dia dan dia memiliki potensi sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Berdasarkan kedua hal itu, Gideon dimampukan untuk mengalahkan bangsa Midian, yaitu orang-orang yang sudah membuat Gideon dan bangsa Israel berada dalam keadaan tertekan. Gideon melakukan hal yang mustahil, yaitu dengan 300 orang Israel ia mengalahkan 135.000 orang Midian. Tetapi untuk melakukan hal itu, Gideon tidak boleh membiarkan dirinya ditekan oleh keadaan dan memilih untuk bersembunyi. Gideon harus mempergunakan potensi dirinya sebagai pahlawan yang gagah berani untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tekanan bangsa Midian. Sebagian dari kita mungkin menemukan diri kita berada dalam situasi yang sama dengan Gideon, yaitu ditekan oleh keadaan yang berat sehingga kita memilih untuk bersembunyi dan menguburkan potensi diri kita yang sebenarnya. Sama seperti perkataan malaikat Tuhan kepada Gideon, Tuhan juga memberikan janji yang sama kepada kita, yaitu Tuhan menyertai kita dan kita adalah pahlawan yang gagah berani. Kita memiliki potensi untuk mengalahkan keadaan yang menekan kita karena Tuhan menyertai kita. Kita memiliki potensi untuk melakukan hal-hal yang mustahil karena kuasa Tuhan ada bersama kita. Tetapi untuk melakukan hal itu, pertama-tama kita harus terlebih dulu keluar dari persembunyian kita. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, saya tidak tahu keadaan apa yang sedang menekan saudara saat ini. Tetapi apabila hal itu sudah membuat saudara memilih untuk bersembunyi, maka ingatlah kisah Gideon. Keluarlah dari persembunyian saudara dan pakailah potensi yang telah diberikan Tuhan kepada saudara untuk mengalahkan situasi itu. Percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini bisa menyentuh hati saudara dan memberikan kekuatan serta pemahaman yang baru akan kasih dan kuasa Tuhan kita. Kiranya kita semua selalu menjadi umat pemenang bersama Kristus yang tidak membiarkan diri kita ditekan oleh keadaan di sekitar kita. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita menutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami sudah selesai bersaat teduh dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap orang yang bertelinga mendengar perkataan-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Berikanlah pengurapan dan kekuatan yang baru untuk bisa menghadapi setiap tantangan dan kesulitan dalam hidup mereka. Berikanlah pertolongan bagi yang membutuhkan, berikanlah jalan keluar dari persoalan yang mereka hadapi, serta penghiburan bagi yang berduka cita. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini
diubahkan dan mengalami kemenangan atas situasi apapun yang mereka hadapi. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang penuh kuasa. Amin.